Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Selalu saya ingatkan setiap saya membuat konten, milikilah hati yang gembira karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Baik teman-teman, di video yang lalu, video kemarin tuh saya menjelaskan mengenai angka 13 sial atau untung. Banyak komentar di kolom komentar ya, dari pendapat teman-teman sendiri. Ada yang bilang buat saya tanggal 13 bukan angka sial. Ada yang bilang tanggal lahir saya 13, tanggal pernikahan juga 13, dan ya tidak ditemukan kesialan. Bagus sekali. Jadi itu kembali memang ke diri kita masing-masing. Tapi tidak sedikit yang masih menganggap bahwa angka 13 itu adalah angka yang menakutkan. Di video kemarin dijelaskan ada juga fobia terhadap angka 13 yang disebut dengan triskaidekafobia, yaitu ketakutan terhadap angka 13. Ya salah satunya mungkin kalau berhubungan atau menemukan angka yang berhubungan dengan dia, ada angka 13, waduh jangan deh. Kalau tiba-tiba dia berteduh di satu rumah karena hujan, mungkin tahu-tahu rumah itu nomor 13, wah nyingkir deh, lebih baik pergi. Mungkin seperti itu ya, atau mungkin lebih lebay dari itu. Saya jelaskan di video kemarin juga. Dan kalau 13 itu memang angka sial, justru kenapa malah negara besar Amerika menjadikan 13 ini mengelilingi lambang negaranya. Lambang negaranya kita semua tahu ya, lambangnya adalah seekor burung, seekor burung elang botak. Dan elang botak ini, kenapa Amerika memilih elang botak sebagai lambang negaranya? Karena elang botak ini bisa ditemui di semua negara bagian Amerika kecuali di Hawaii. Jadi itulah alasan kenapa memilih burung elang botak sebagai lambang negaranya. Di samping itu, konon burung elang botak ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, penampilan yang gagah ya, terus umurnya juga panjang, dan sorot matanya itu seperti ya, elang itu kan tahu sendiri ya, tajam, berkarisma. Bukan bentuknya saja, tapi memiliki ketajaman yang luar biasa. Yang menurut penelitian, elang botak ini bisa melihat dari ketinggian 10 lantai ya, lantai 10 sebuah gedung gitu ya, bisa melihat semut sedang berjalan di tanah. Waduh, itu benar-benar tajam. Mungkin secara filosofinya bisa diartikan visioner gitu. Umurnya panjang, kuat, ya seperti itu. Dan yang uniknya adalah di lambang elang botak yang ada itu ya, di elangnya ini, di lambang elangnya tersebut di belakang ada tulisan E pluribus unum ya, yang artinya dari banyak menjadi satu. Itu jumlah hurufnya 13. Ya, saya tampilkan lagi nih seperti ini. Ya, jumlah hurufnya bisa teman-teman hitung 13. Dan juga di belakangnya ada bintang-bintang, jumlahnya 13 juga. Dan kaki kanan menggenggam daun-daunan, di situ ada daun dan ada rantingnya. Itu namanya daun zaitun ya. Jumlah daunnya 13 dari pohon zaitun, dari ranting zaitun ini. Dan jumlah bijinya 13 juga. Teman-teman perhatikan di kaki kirinya, di situ dengan kuat menggenggam anak panah, dan jumlah anak panahnya teman-teman bisa hitung 13 juga. Itu semua saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi jelas sekali bahwa kalau angka 13 disebut angka sial, kenapa ini bukan dijadikan jadi lambang negara Amerika ini, justru di sekelilingnya itu adalah berhubungan dengan 13. Jadi ini ya penuh tanda tanya juga. Tapi yang kemarin saya tunjukkan mengenai ini teman-teman ya, yang berhubungan dengan jam, yang angka terbesar dan angka terkecil, ditambahkan 13. Jadi ini adalah bagian keduanya, lanjutannya. Jadi buat siapapun juga yang merasa, waduh tiap hari saya lihat jam, kalau begitu dikelilingi oleh kesialan, jangan patah semangat. Karena selain jumlah angka terbesar dengan angka terkecil dijumlahkan, ditambahkan, ada juga perhitungan yang lain. Jadi inilah di part keduanya ini, kita lihat angka terbesarnya 12. Kalau kita tarik garis lurus terpanjang dari angka 12 ini, maka akan berhenti di angka berapa? Lihat. Betul, di angka 6. Ini kan memutar seperti ini angkanya ya. Kalau pakai titik kan titik. Nah, ini yang terpanjang dari 12 adalah angka 6. Nah, kalau saya tarik seperti ini, 12. Kalau satunya, 1 dengan 7. 2 dengan 8. 9 dengan 3. 10 yang terpanjangnya dengan 4. 11 dari seluruh terpanjangnya dengan 5 seperti ini. Nah, ini yang uniknya. Kalau tadi ditambahkan, kita lihat 12 dan 6 ini kalau diselisihkan, maka akan muncul angkanya adalah angka 6. Jadi buat teman-teman yang merasa terganggu atau merasa terusik dengan angka 13, saya harap semoga tidak ada. Yang kita lihat dari jam tangan atau berhubungan dengan waktu setiap harinya, kita lihat 13 dan merasa terganggu. Inilah berita baiknya, ini terhibur sekali
sedikit menghibur, saya harapkan ada angka 6 juga yang ikut hadir. Angka 6 ini melambangkan emas, kesuburan, kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan. Ini bukan ramalan, ini adalah karakter dari angka. Dan uniknya, angka 6 ini secara psikologi melambangkan kelancaran dan kemudahan. Saya punya catatannya, ada kesimpulan catatan di sini, kelancaran dan kemudahan yang berhubungan dengan angka 6 ini. Dan juga selalu diliputi angka hoki buat teman-teman yang berhubungan dengan angka 6 dalam kehidupannya, tanggal lahir, bulan lahir atau apapun juga, atau mungkin tidak ada hubungan dengan tanggal bulan lahir atau apapun, tapi Anda kenapa kok saya suka sih angka 6? Mungkin dari bentuknya, ya berarti Anda memiliki memiliki kekuatan untuk menarik hoki. Asal ada asalnya. Asalkan tetap optimis dan terus bekerja keras. Ya itu sih gampang ya, pasti ya bekerja keras. Belum tentu juga ada orang yang kerja keras tapi belum apa-apa di tengah jalan sudah nyerah. Udahlah, kok nggak dapat hasil. Nah ini angka 6 ini hadir buat Anda yang berhubungan atau yang suka dengan angka 6. Ya bersiap-siaplah untuk selalu diliputi dengan hoki. Asal selalu berpikir positif dan selalu bekerja tanpa menyerah. Ini akan hadir terus. Juga teman-teman, kalau bicara soal karakteristik kehidupan, angka 6 ini berhubungan dengan tanggung jawab yang besar. Nah ini sisi kelemahannya adalah orang yang berhubungan dengan angka 6 selalu memiliki tanggung jawab berlebih. Padahal mungkin bukan tanggung jawab dia gitu. Maksudnya bukan dia juga gitu ya. Tapi dia merasa terbeban. Nah ini sebetulnya ya negatifnya ini adalah tidak bisa berbagi tanggung jawab, jadi tidak bisa memanage tanggung jawab. Ini akan menghabiskan energi sebetulnya. Ya bertanggung jawablah untuk sesuatu yang memang kita layak atau harus kita pertanggungjawabkan. Kalau memang bukan tanggung jawab kita terlalu banget gitu ya, ya dibagi saja tanggung jawabnya. Jangan semuanya untuk saya merasa tanggung jawab atau saya kerjaan ini saya handle semuanya. Jadinya nanti habis energi dan ya capek gitu ya. Nah ini sisi plus minus dari angka 6 dalam kepribadian. Semoga ini memberikan angin segar. Dan bukan hanya itu saja teman-teman ya. Kalau 6 dan 13, kalau kita selisihkan, kalau tadi kan 12 dan 6 diselisihkan 6. Kalau 13 dan 6 diselisihkan. Ya. Kita semua tahu angka 6 itu disebut juga angka pencipta. Maka dalam hal ini kita akan tahu bahwa angka 13 dan 6 kalau diselisihkan akan tercipta angka berapa? 7. 13 kurangi 6, 7. Dan kita semua tahu yang berhubungan dengan angka 7. Saya bertanya pada teman-teman, apa yang berhubungan dengan angka 7? Ya, yang sehari-hari saja, yaitu jumlah hari 7. Apalagi penyuka sepak bola. Oke, siapa pemain favorit? Cristiano Ronaldo. Nomor kaos timnya nomor 7. David Beckham nomor 7 juga. Jadi ya memberikan satu hal yang istimewa karena angka 7 ini disebut angka sempurna. Dan apalagi yang berhubungan dengan sehari-hari. Nah, pelangi 7 warna, Magic Binio, merah Magic Binio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7 samudra juga berhubungan dengan itu. Apalagi banyak sekali yang berhubungan dengan angka 7. Yang suka musik, skala musik sendiri adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Do-nya lagi kan udah do tinggi, jadi sebetulnya 7 not gitu. Itu hubungannya dia serba 7. 7 ini luar biasa masuk ke segalanya. Dan kalau menurut catatan yang saya rangkum, orang yang berhubungan dengan angka 7 ini tingkat spiritualnya ya, secara spiritual ini adalah disebut juga pencari kebenaran. Orang yang sangat penuh dengan ketaatan dan pengabdian, cerdas, tajam dalam berpikir dan juga menganalisa, wawasannya sangat luas. Jadi keren banget ini angka 7. Dan juga siapapun juga wanita yang bersinggungan atau berhubungan dengan angka 7, dia akan tampil menjadi wanita yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi tanpa terlalu banyak make up, tanpa terlalu banyak mempercantik diri, dia sudah memiliki kekuatan yang bisa membuat orang lain tuh kagum terhadap wanita tersebut. Sekali lagi ini bukan ramalan, ini adalah karakteristik angka. Jadi buat Anda yang suka angka 7, bersyukurlah karena Anda adalah pribadi yang memiliki karisma luar biasa, memiliki ya charming gitu ya, memiliki satu kekuatan yang ada di dalam itu, kekuatan yang sangat bisa memancarkan sehingga orang bisa kagum dengan Anda walaupun Anda tidak berusaha menarik perhatian mereka. Hebat kan ya? Itulah keistimewaan angka 7. Dan satu lagi, angka 7 ini adalah tipe orang yang
kalau berhubungan dengan orang ya, dengan siapapun juga yang berhubungan dengan angka 7 maksudnya ya. Angka 7 ini adalah memiliki karakter satu pribadi yang tidak dalam pilihannya tidak terganggu atau tidak terpengaruh oleh uang. Jadi dia memilih itu ya karena memang dia ingin memilih sesuatu ya, apapun yang dipilihnya. Bukan karena uang, bukan orientasinya karena dapat duit gitu. Nggak seperti itu. Dan yang terakhir, angka 7. Siapapun juga yang berhubungan dengan angka 7, bersyukurlah karena Anda adalah tipe yang tidak suka menusuk dari belakang. Waduh, kenapa ya? Karena mungkin dia tahu, orang tersebut tahu bahwa tusukan dari belakang itu sakit sekali rasanya. Karena rasanya itu sakit minta ampun. Ya, oke. Baik. Itulah yang bisa saya bawakan. Semoga menghibur teman-teman. Jadi selain 13 dari gambar jam yang kita sering lihat setiap harinya, muncul juga angka 6 yang menghibur, memberikan sedikit hiburan buat kita. Ternyata ini adalah angka disebut juga bintang surga, angka yang penuh dengan kesuksesan, kemenangan, dan juga kemakmuran. Juga lahir juga dari sini angka 7, angka kesempurnaan yang sangat luar biasa seperti yang sudah saya jelaskan. Demikian apa yang bisa saya bawakan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan teman-teman. Ingat, ini bukan ramalan, sekali lagi, karena saya tidak bisa meramal dan saya juga tidak begitu peduli dengan namanya ramalan. Saya hanya membawakan apa yang disebut dengan karakteristik angka. Kalau Anda suka, ya Anda berpikir positif, maka apapun juga, tidak peduli Anda dikelilingi angka 13 kah, 6, 7, selama kita, kesimpulannya ya, selama kita berpikir positif dan menanggapi segalanya positif, maka segala hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu yang akan tertarik ke dalam diri Anda, ke dalam kehidupan teman-teman semuanya. Demikian saja. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Tapi apapun itu, berikan saran, masukan, kritikan di kolom komentar. Tujuannya supaya saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semua untuk teman-teman juga. Oke teman-teman, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Terus berdoa, terus berusaha, dan kita pasti berhasil, karena keberhasilan lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Saya Jo Sandi, sampai jumpa di video berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Bye.